gue yang dikenalin sama Vanessa Andika, Amadika ya, gitu iya. kan. Mbak, temenin gue yuk ke rumah pacar beneran apa calon pacar, makanya sama aku gitu loh. Orang aku bawa ke Trans TV Iya, kok aku gitu ingat. kan. Terus udah gitu dia ada tadinya ada kerjasama sama Musika Studio, label. Iya, dulu sama Mbak Ratu, inget banget gue. Oke. Ratu mau pemotretan nggak dateng. Gara-gara kecintaan. Enggak, karena dia telepon aku, dikurung di kamar mandi. Sama siapa, Mbak Dedi? Sama bapaknya, sama Dedi. Betul. Mbak Lydia boleh nggak sih cerita ini sekarang lagi viral juga kan masalah perduit-duitan. Sebab itu Mbak Lydia pegang seorang almarhum Vanessa. Itu pembayaran lu transfer ke Pak Dodi atau Vanessa apa gimana? Dia kalau suruh pilih manajerin Fuji atau Mayang, manajerin siapa? Mayang juga lagi viral juga nih sekarang di lagunya ini. Gue boleh nggak manajer? Hai Freezer, hari ini gue seneng banget karena gue baru aja dapat exclusive package dari Star Ambassador Scarlett Whitening Twice Edition. Ini yang Brightly Ever After Limited Edition. Isi package-nya ada 5 dan ini sumpah keren banget. Ada postcardnya dan souvenir gift plus ada tanda tangan dari Nayeon Twice. Dan ini super limited banget. Yang pasti gue selalu amazed sih sama produk-produk dari Scarlett Whitening. Face care dulu yuk. Step 1, gue pakai facial wash dari Scarlett Whitening. Ini bagus banget karena mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera yang berguna untuk melembabkan dan mencerahkan wajah. Step 2, gue pakai Brightly Essence Toner yang mampu meningkatkan produksi kolagen, menyegarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan kulit, serta membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal. Next step, the serum. Gue pakai Brightly Ever After Serum. Ini bagus banget, berfungsi mencerahkan dan melembabkan wajah, serta menyamarkan berkas jerawat dan menangkal radikal bebas. And last but not least, cream. Ini ada 2 macam, yang day dan night. Karena gue pergi siang hari sebelum beraktivitas, gue pakai yang day. Yang gak suka dari krimnya ini sudah mengandung UV protection, sehingga aman banget digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Abis face care-an, sekarang gue di studio podcast. Gue ada janjian dengan manajernya almarhum Vanessa Angel dan juga artis-artis besar lainnya yang udah puluhan tahun di dunia entertainment, tapi berhubung beliau belum datang, gue mau reaction dulu TVC dari Scarlett X Twice. Kita lihat ya. Twice's favorite skincare. Gila. Scarlett. Twice lo gila jadi brand ambassadornya Scarlett. Bayar berapa ya kira-kira Scarlett buat pakai Twice jadi Star Ambassador? Ini masker yang kemarin gue pakai ini bagus banget sih. Kemarin udah gue review juga di podcast gue sebelumnya. Feeling so fresh. Go, go, go. Gila, gue sebangga itu sih produk lokal dipakai sama artis internasional, artis Korea, kelas Twice. Ternyata Twice pakai produknya Brandly Series ya, sama kayak yang gue pakai tadi barusan, yang bisa gue pakai juga sehari-hari. Keren. Rupanya ini ya rahasia kulit glowingnya artis Korea, kayak gue juga pakai Scarlett. Wah, ini ada Felicia Angelista yang punya Scarlett, iklanin juga dia. Keren. Let's rise together. With Scarlett Power. Ini sih seriusan. Scarlett. Ini keren banget. Your beauty. Keren. Gila Scarlett. Best. Song Joong Ki udah jadi Star Ambassador Scarlett. Sekarang Twice. Next kejutan apa lagi yang akan dikasih sama Scarlett Whitening? Gue penasaran banget deh. Buat kalian jangan lupa sekarang bisa pesan Scarlett X Twice. Ini terbatas banget, limited edition banget. Sekarang juga di official Scarlett Whitening karena terbatas. Gue nanti pesen juga buat semua teman-teman semua. Apapun yang kalian miliki sekarang wajib banget harus kalian pelihara, kalian syukuri, kalian rawat, dan harus kalian jaga. Yuk, Refer Our Beauty with Scarlett. Di podcast di belakang layar kali ini gue kedatangan salah satu manajer artis yang udah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang manajer artis di belakang layar banget. Dan dia sahabat gue waktu zaman masih kerja di TV. Nego-nego nih, Shay. Iya bener banget. Mbak Lydia.
kabar tadi? Baik, terima kasih. Tapi jangan salah, Rizky ini juga gue manggilnya Rizky apa siapa ya, gue dulu. Rizky Korea dulu. Iya Korea, zaman Korea. Dia kalau mau chef boleh loh ke dia. Ada Chef Billy, ada Fania. Masakannya endul. Thank you loh. Kita berapa kali syuting bareng ya? Bukan lagi. Yes, benar. Beliau apa kabar sih? Baik, sehat dan waras. Karena sekarang banyak orang sehat tapi nggak waras lah. Oke. Orang sehat gak waras sih gimana? Iya dong, banyak. Orang gila sehat tapi waras nggak? Iya juga sih. Iya kan, tapi kalau kita sehat, waras, kita bisa bekerja dong. Setuju. Gitu. Berarti udah berapa puluh tahun sih di dunia manajer artis? Kurang lebih 18 tahun ya, karena aku diajak sama itu tuh anakku tuh Dwi Andika itu. Dwi Andika, bener. Dia artis pertamanya sampai sekarang ya? Iya, udah dari Andika umur 18 tahun gitu. Jadi 18 tahun. Iya, awalnya kan aku kerja di kaos yang lagi happening dulu, terus ngadain roadshow lah dulu ke Dep Store dan model-modelnya itu dari anak aneka. Oh iya. Aku tuh selain Dwi Andika juga kenal Raffi Ahmad. Oh, Raffi juga. Imam, Fauzi Imam gitu Iya. kan, terus Fadli siapa ya? Fuad. Pokoknya anak-anak aneka deh gitu. Nah, dari situ terus aku diundang ke ulang tahunnya Andika tuh 17 tahun di Puri Avia. Oke. Itu dia masih punya manajer namanya Didu. Sekarang Didu di MNC. Nah, dari situ kita temenan sering jalan, sering ngobrol, terus karena kesibukan masing-masing kita udah nggak ketemu tuh kita di Pizza Hut-nya Blok M Plaza. Dia lagi syuting Ada Apa Dengan Cinta The Series. Dia kan jadi Mamet tuh. Ngobrol lah di Pizza Hut terus ngomong, Mbak mau nggak jadi manajer gue? Gue bingung manajer apaan ya gitu kan. Sebenarnya Dwi Andika emang main di Ada Apa Dengan Cinta? Yang series. Oh yang series jadi Mamet. Oke ya. Kalau di filmnya kan Denis. Iya Denis ya. Ini dia The Seriesnya kan Cinema Art, munculnya Ririn Dwi Arianti. Oh iya. Terus Rivaldo. Itu lama banget. Gitu kan masih zaman sekolah. Iya makanya kan. Itu syutingnya di SMA 6. Oke. Gitu. Sampai ke Anyer pun gue nyusulin loh pakai angkot. Tapi Bali dia ini gue tahu banget sejak zaman dulu gue kerja di TV, dia tantangan kontak aja naik turun Kopaja segala. Gue nih orang mau metal banget sih. Karena kan saat itu memang gue nggak ngerti dunia permanajeran apa gitu ya. Terus dijelasin lah sama Dika kalau kita harus bergening jualan. Terus gue pikir oh ini marketing. Cuman yang kita jual jasa orang gitu kan. Dan lu pertama kali tahu dulu kan zaman bukan stripping dong. Betul. Dulu zamannya weekly. Saat itu megang 4 judul, 3 PH. Lo kebayang dong, jam 2 malam gue masih syuting pak, pindah lokasi. Dan itu telat gue dimarahin. Gue nangis, biasa gue marahin orang, gue dimarahin. Manajer dimarahin. Namanya Patrick tuh, gue inget banget. Itu gue dimarahin, gue nangis. Gue lama-lama hati, ya Tuhan, gue biasa marahin orang, gue dimarahin gitu kan. Tapi dari situ gue belajar. Dari situ gue belajar menghargai waktu, menghargai istirahat, menghargai jeripaya orang gitu loh. Jadi apalagi lu masuk ke dunia kru. Kru bisa jadi artis loh. Tapi artis nggak bisa jadi kru. Iya juga ya. Benar nggak? Sekarang gue tanya dulu dari setahu gue ya, yang gue tahu entah benar entah enggak, Tora Sudiro kan juga dulu dari kru kan? Emang iya Tora dari kru ya? Tapi gue nggak tahu benar apa enggak, gue pernah baca gitu kan. Maksud gue banyak orang-orang yang memang awalnya dari kru tapi punya kemampuan dan dilihat sutradara dia bisa jadi artis gitu kan. Makanya gue sangat menghargai itu gitu. Nah terus kebayang dong lu 3 PH yang peraturannya beda-beda. Gue syuting Bidadari itu jam 2. Iya, zamannya Marsanda jam 2 malam lu di SMP 56 tuh Jeruk Purut. Dengan anak SD, anak pakaian SD jam 2 malam syuting, Pak. Lu kebayang coba gitu kan. Di saat itu gue kerja di kantor, kuliah juga, jadi manajer juga. Lu kebayang kayak apa? Oh, jadi pada saat itu Mbak dia setelah jadi manajer artis juga masih kerja kantornya juga kuliah juga. Masih gitu. Karena gue ngomong sama Dika, gue kerja kantor, gue bilang gitu kan. Karena kantor ini kan yang memang ada bulanannya, ketahuan aman lah ya. Yes gitu kan. Kita harus safety juga kan gitu. Dika nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dulu dia nggak masalah kalau gue nggak nemenin atau gue nemenin setelah pulang kantor. Dan di saat itu juga gue memisahkan handphone untuk kantor sama handphone buat callingan gue nggak samain karena dari kantor gue dapat pulsa gitu kan, gue nggak mau menggunakan itu gitu. Jadi dari situ, dan saat pertama gue jadi manajernya Dika, gue tuh tinggal bareng sama dia tau.
3 bulan gue tidur. Maksudnya satu rumah sama dia gitu. Karena kan dia susah banget dibangunin, Pak. Dan gue orang yang nggak bisa ngebangunin orang tuh kan, Dika, bangun kagak bisa. Jadi gedor. Enggak, dia tempat tidurnya di atas, gue di bawah kan. Gue udah biasa bangun pagi. Udah tahu syuting kan, Dika bangun, gue guncang-guncang itu, gue ditendang dong sama dia. Ini udah kayak merangkap emaknya kayaknya ya. Bukan lagi gitu kan, gue ditendang loh sama dia. Saat itu anjrit nih orang, gue ditendang, gue bilang gitu kan. Tapi ternyata dia nggak bisa dibangunin seperti itu gitu. Jadi perjalanan gue sama dia panjang banget deh, suka dukanya sama dia. Tapi Mbak Lydia, selain Dwi Andika, Mbak Lydia ini yang aku tahu waktu zaman aku masih kerja di Trans TV, banyak sekali mengorbitkan artis-artis yang sekarang besar bisa dibilangnya. Sebut saja Kartika Putri. Dulu aku tahu banget Kartika Putri di bawah-bawah masih belum berijab juga waktu itu kan. Bener. Terus Cika Jessica, terus Ricky Perdana. Paketin. Iya. Ricky Perdana. Terus juga almarhum Vanessa Angel juga. Yes, benar. Gitu. Terus siapa lagi Mbak Lydia? Ada Ricky Cuaca Ricky dulu. Cuaca. Nggak lama sih. Jadi kalau almarhum Vanessa Angel itu belum jadi apa-apa, baru merintis. Iya, aku inget banget. Jadi waktu itu dibawa ke Trans sama ngelakuin masih Om. Karena Vanessa baru umur 13 atau 14 tahun, gue lupa gitu kan. Masih kecil banget kan gitu. Tapi Mbak Lydia, kalau Mbak Lydia itu kalau mau manajerin seorang artis itu, apa sih yang dilihat Mbak Lydia? Karena bisa dibilang kan Mbak Lydia bisa membawa artis yang tadinya bisa dibilang belum siapa-siapa. Tiba-tiba sekarang ya kita bisa tahu kayak almarhum Vanessa, Kartika Putri, Cika Jessica, followernya banyak, terus juga karya-karyanya juga bagus gitu. Gimana sih Mbak Lydia? Percaya nggak kalau itu matanya Andika? Oh ya? Yes. Jadi gini, kalau gue mau ketawa, Andika itu orang yang nggak mau disaingin kalau gue pegang banyak artis. Gitu kan. Dulu banyak tapi artisnya. Denger dulu. Dulu gue megang Vicky Nitinegoro, Ilham. Vicky ya sempet mana ya. Jadi Vicky main satu sinetron. Mbak bantuin gue. Maminya juga ngomong gitu kan. Kan Vicky susah bangun pagi kan. Udah. Gue tuh diem-diem manajerin Vicky gitu kan. Gue diem-diem. Akhirnya ketahuan lah sama Andika. Andika ngomong gini, Mbak, lu harus pilih gua apa Vicky. Tapi kalau lu pilih Vicky, lu keterlaluan. Kecemburuannya lah mulai itu ya. Iya. Jadi nggak boleh. Maksudnya gini, lu fokus di gua gitu loh. Dia pengen memang dari dulu personal manager. Tidak pegang banyak artis. Nah, waktu Vanessa, gue yang dikenalin sama Vanessa sama Dika gitu kan. Mbak temenin gue yuk ke rumah pacar beneran apa calon pacar, gue bilang gitu kan. Ke rumahnya lah di Bendungan Jago, Sunter kalau nggak salah itu. Gue datang ke situ dikenalin, ini Vanessa namanya Mbak gitu. Gue ketemu sama dedinya juga gitu. Itu waktu itu Vanessa masih umur 13 tahun. Yes, bener. Itu kita mau nonton di Kelapa Gading. Gitu. Itu baru mulai jalan-jalan sih gitu kan. Baru terus kata si Andika, Mbak Vanessa bagus loh gitu kan, mukanya juga muka yang ayu gitu, yang eksotik, bukan cantik Indonesia ya. Yes, benar. Cantik kan relatif ya. Terus dia juga bisa main gitar gitu, bisa nyanyi, suaranya bagus gitu. Ayo Mbak tolongin gitu kan. Ya udah, aku ngomong sama Eca, ya Mbak tolongin aku gitu. Nah dari situ jalan lah. Ada satu kejadian lucu, kita mau nonton, baru nyampe Kelapa Gading, baru mau beli tiket. Dedinya nelpon, Dika balik ke rumah ada wartawan. Gue ngamuk aku. Bilangin tuh ya sama dedinya ya, belum nonton, belum apa, disuruh balik lagi gara-gara wartawan. Pengen banget tenar gue sampai ngomong gitu loh gue. Dedinya Vanessa. Iya, gue ngomong gitu sama Dika gitu kan. Bilangin tuh sama dedinya Vanessa, gue bilang gitu. Jadi hubungan gue sama dedinya Vanessa juga bukan dikata baik-baik aja gitu loh. Maksudnya kita punya hubungannya sekadar hubungan kerja, tapi ada satu yang gue kemarin ngomong sama dedinya Vanessa, Dedi, gue kan sempet nggak respect sama lu, gue bilang gitu. Gue cerita lah kejadian kayak tadi gue cerita gitu. Dia ketawa, tapi sejauh itu hubungan gue baik sama dia. Nah terus kalau Kartika Putri, aku ketemu di lokasi syuting gitu kan. Kartika sama Ricky Perdana. Terus ya udah deh, aku bantuin, tapi jangan diteken ya, karena aku ada prioritas Andika gitu kan. Nah satu waktu aku diundang ke TVRI nih sama Mas Dery 4 Sekawan. Kebetulan Mas Dery 4 ada acara di sana. Mas Dery 4 Sekawan itu masih saudara sama suamiku, dari Mbak Yayang istrinya gitu kan. Nah semua artisku udah diundang. Kartika apa ya yang mau aku munculin gitu kan, dia kan tinggi, cantik gitu kan.
Oh iya, karena suamiku dari Tegal, aku ngomong, Emang suami balik dia dari Tegal? iya, Sama suami. kayak mamaku juga orang Oh, Tegal. iya. Oke. Jadi mikirnya, ingat nggak Cici Tegal? Tahu. Nah, aku tuh berpikiran kayak kie, kayak kono gitu kan. Nah, terus aku ngomong, Neng, pakai ini. Nggak bisa, Mbak, nggak usah. Kamu tuh nggak usah yang bener-bener Tegal, tapi yang kayak kie, kue gitu. Dan aku sempat sedih ya waktu dia ngomong, ini yang dari pembantu aku tuh kok sempat sedih gitu loh. Jadi sebenarnya aslinya justru dari Mbak Lydia Yes. yang bikin logat Tegal sama Yes. Marika Putri. Yes, Oke. gitu. Karena ya kamu sebagai manajer pasti memunculkan apa lagi ya Sesuatu artis yang beda, Yes. Karena dia cantik, Iya. tinggi gitu Iya. kan. Apa yang mesti gue tampilin gitu. Nah, kalau Ricky Perdana sih nggak banyak karena waktu itu kan Ricky juga udah dewasa ya, Iya. udah aku cuman bantuin sedikit doang. Dan dulu dia udah sering muncul di FTV. Yes, benar gitu. Kalau Cika itu zamannya syuting emang gue pikirin MNC Iya, dulu. iya. Lagunya Ratu dulu. Iya. Nah, itu kan dibikin FTV, sinetron kan. Iya. Dari situ aku kenal Cika gitu Iya. kan. Terus ngobrol sama mamahnya, tolong bantuin Mbak. Oh ya udah, ayo gitu. Terus gue ajak-ajak kan ke Trans TV. Iya, aku ingat itu suka ditawanya paketin nama Paketin Ina sama ini. Dika. Ya udah berdua sepaket harga lebih murah ya Mbak Lydia. Udah gitu kan zaman TV nih gue gitu. Bener gitu kan, karena memang strategi marketing kan memang harus Iya. seperti itu, apalagi artis yang belum dikenal gitu Iya. kan, lu harus bikin apa yang nggak mau yang negatif ya, tapi yang positif gitu kan, Iya. seperti itu. Jadi udah berapa lama mungkin kontrak kita juga udah habis, Cika juga nyaman sama mamahnya, ya sudah. Jadi sekarang aku pegang Andika aja. Kalau Cika ya paling freelance lah yang. Tapi aku lihat kayaknya 1, pas 2, mulai 3. Cika waktu itu pas sama Om Deddy Corbuzier deh mulai Mbak Lydia udah nggak pegang, benar nggak sih? Kan kontraknya habis. Oh, kontraknya habis. Kebetulan berarti ya? Iya Oh, itu benar. kebetulan. Pas kebetulan kontraknya habis. Oke. Tapi sekarang masih freelance bantuin. Ya bantuin juga kan, kadang-kadang orang masih nanya. Tapi kalau untuk TV gitu kan ke mamahnya Oh, gitu iya, kan. iya. Kalau aku lebih ke acara off air lah kayak gitu Oke. kan. Dipaketin juga sama Dika kan enak. Yang penting pokoknya manajer masih di mana masih ada cuan dan emang itu bagus ya. Yes, ada gitu. yes gitu kan. Tapi kan kadang-kadang orang suka bingung kan. Apalagi pihak TV yang tahu kontaknya biasanya ke aku, tiba-tiba ke orang lain pasti nanya Iya, dong iya, gitu kan. bener. Tapi kalau gue kan selalu ngumumin, Cika udah nggak sama gue ya Iya, gitu, iya. atau si A udah nggak sama gue ya, karena gue nggak mau tetap harus kayak Irma deh. Kan sempat sama Dika kan, sempat nanya sama gue bilang Irma punya manajer. Mbak sama lu aja nggak usah, langsung ke manajernya aja, karena kita sebagai manajer juga punya etika dong. Iya. Gitu kan. Beda kalau dia memang freelance nggak ada manajer Iya. gitu. Jadi lebih seperti itu sih Ki, gue gitu. Mbak Lydia, mungkin kita akan flashback sedikit tentang almarhum Vanessa. Mungkin ini yang lagi banyak juga orang pada penasaran. Sebenarnya kan banyak kita lihat di berita juga kalau seorang Vanessa Angel katanya pertama kali datang ke Jakarta langsung masuk di Ekomando, di Eko Patrio. Tapi ternyata tadi kalau dengar aku cerita dari Mbak Lydia, Dika yang kenalin ke Yes, Vanessa benar. Mbak Lydia dan Mbak Lydia Benar. bantuin. Sebenarnya Benar. gimana sih yang benarnya Mbak Lydia? Yang datang ke setahu Jakarta? aku, setelah dari aku baru dia ke Mas Eko. Oke. Gitu. Karena gini, Vanessa tuh anak yang bertalenta, multi talenta, baik. Cuman ada satu yang kadang-kadang dia kalau udah ada kecintaan sama orang gitu ya, itu dia suka membatalkan jadwal. Oh, jadi suka cancel. Yes, kayaknya. benar gitu, dan itu kan berpengaruh dong sama artisku yang lain Iya. gitu. Yang paling pengaruh juga kita sebagai manajer kita dimarah-marahin Yes, klien. that's kalau dimarah-marahin sih nggak masalah. Kalau dimaki-maki sama di blacklist, permasalahannya di blacklist. Ya enggak sih, karena kalau aku ada artisku bermasalah, kita datang langsung ke orangnya. Oke. Kita jelaskan sejelas-jelasnya tanpa menjelek-jelekan, dan kita minta maaf gitu Oke. kan. Nah, itu Vanessa pertama kali sama aku gitu loh. Orang aku bawa ke Trans TV Iya, kok aku gitu ingat. kan. Terus udah gitu dia ada tadinya ada kerjasama sama Musika. Musika studio label. Iya, dulu sama Mbak Ratu, inget banget gue. Oke. Ratu mau pemotretan nggak dateng. Gara-gara kecintaan. Enggak, karena dia telepon aku, dikurung di kamar mandi, nggak boleh Sama keluar. siapa, Sama bapaknya, sama Dedi. Emang bapaknya dari dulu emang galak? Mbak Lydia, Nggak Mbak Lydia ngerti tahu. ya, mungkin gini, Vanessa kan nggak ada kasih sayang ibu Iya. gitu kan. Nah, Dedinya ini jadi orang tua tunggal. Dedi itu memang melihat potensinya Vanessa yang akhirnya dimasukinlah les gitar, les MC gitu. Jadi mungkin dia pengen
Vanessa nih jalan dan diorbitkan gitu. Jadi mungkin juga namanya anak masih abege gitu ya, punya keinginan atau apa, bertentangan dedinya ngelarang, akhirnya ngambek-ngambekan bisa jadi. Tapi Vanessa sayang kok sama dedinya. Gitu. Oke, jadi berarti pada saat Mbak Lydia pegang Vanessa, dia belum kabur dari rumahnya dong? Kan ada sempat kabur sekarang. Iya, kabur. Tapi waktu itu kan aku pegang Vanessa juga nggak lama. Oke. Aku nggak lama pegang Vanessa, paling cuma setahun lah kalau nggak salah gitu kan. Oke. Berapa lama sih setahun kan? Kalau kita anak baru kan juga nggak ini Nggak kan. kerasa. Iya. Iya. Akhirnya Baru mungkin keluar dari couple girl aneka yang Pak Yudi iya, bilang itu ya. iya. Nah, mungkin dari situ dia ke Mas Eko. Karena Oke. kan Mas Eko udah punya manajemen yang bagus gitu, yang bisa ngurusin dan bisa segalanya lah. Karena emang Eca itu minta bikinin ATM sama Mas Eko gitu kan, karena Waktu itu kalau Mbak Lydia pegang sepatu Esa kalau ada pembayaran gimana? ke aku terus cash gitu kan. Bukan Iya. kasih ke Pak Dodi ya? Enggak, aku ke Eca langsung. Oh. Tapi berapa sih bayarannya Iya, Ki iya. gitu Iya, kan? iya, Bukan dulu kan. bukan zaman yang sekarang juta-jutaan, puluhan juta gitu kan. Dulu zaman dulu berapa sih? 500.000, 750.000 kan? Iya, Bener kan betul. gitu. Dan setiap keluar tuh pasti aku ngomong, "Neng, ini ya. Nih potongannya aku segini nih duit kamu ya," gitu. Dan saat itu belum punya tabungan gitu, Ki. Beda tuh mungkin sama aku nggak lama sih aku manajerin. Nah, ke Mas Eko yang lama gitu. Di Mas Eko lama. Terus keluar lah nggak punya manajer, telepon aku. Aku kan memang bukan orang yang suka nggak mau, gue nggak suka sama lu, gue marahan enggak gitu. Tetap apa kabar Neng, sama Cika juga sampai sekarang gitu. Mamahnya juga sehat gitu, selalu nanya. Nah itu, Mbak bantuin aku dong, aku nggak ada manajer nih gitu kan. Vanessa telepon. Iya, teleponan, whatsappan gitu kan. Kalau boleh tahu, sorry, waktu itu lepas dari Mas Eko kenapa ya? Nggak tahu sih aku, kata Mas Eko ya gitu, sering ngebatalin juga. Kalau lagi kecintaan atau lagi apa gitu Ya kali. itulah dia gitu loh. Anaknya tuh baik banget sebenarnya. Itu kayak begitu gitu loh. Tapi kalau mungkin karena kalau lagi sama anak masih umur segitu kan, Yes, sama benar. kasmaran Iya. Kalau aku menempatkan sama Vanessa itu, aku menempatkan menjadi ibu sama dia. Dia bercerita apapun ya silakan gitu kan. Nah, sama aku nggak lama kasus deh. Ya sudah lah. Itu waktu baru balik lagi sama dirimu kan. Waktu itu yang kan. Aduh, pusing ya shy gitu kan. Tapi ya sudahlah, itu satu pelajaran dan satu perjalanan hidup gue sama Vanessa yang nggak bisa hilang sampai kapanpun gitu. Dan gue merasakan ikut sedih dan ikut merasakan terpuruknya dia waktu gue nengokin dia di Surabaya. Pada Apakah saat gue ngomong sama wartawan gue ke Surabaya? No. Iya. Gue datang sendiri dan nunggu itu mau ketemu dia lama banget. Naik apa Mbak Lydia waktu itu? Aku naik pesawat sampai Surabaya. Kebetulan ada adik iparku di Surabaya, dijemput sama dia. Oke. Dia jemput, dianterin, ditemenin gitu. Aku datang hari ini, besok udah pulang. Terus terakhir aku nengokin sama Dika. Oh, iya, Desember iya. terakhir itu nengokin, kita tektok pulang pergi gitu kan. Nah di saat itu bener-bener aku ngelihat yang sisi Eca itu yang bener-bener terpuruk banget gitu kan. Karena nggak ada siapapun yang aware, yang menolong gitu ya. Kalau aku memang karena itu artis aku dan aku kenal udah lama dan aku merasakan aduh kasihan gitu. Terus ya udah aku menempatkan diri gitu. Gitu. Dedinya pada saat itu katanya dedinya sempat datang. Itu aku nggak tahu. Karena gue juga kagak nonton berita Ki. Iya. Gue baru mau nonton berita sama laki gue suruh matiin. Gibah gitu. Nonton berita pada saat kejadian itu kali ya. Emang nggak suka nonton berita? Emang nggak nonton gitu. Kadang-kadang orang yang nanya aja, Mbak lo kenal ini nggak? Enggak. Tapi kalau artis lama gue kenal. Ya sekarang berapa banyak sih Ki artis Iya, baru. banyak Orang, sekarang. gue norak bener. Orang ngomongin ikatan cinta gue kagak ngerti bener. Iya, Sumpah, lu ngerti nggak? Enggak, ya aku sih juga nggak nonton sih. Iya. Aku tahu emang viral kan. Iya, kalau viral iya tahu. Aku ikatan cinta itu share-nya ratingnya keren banget di atas bola gitu. Iya. Tapi siapanya dan jalan cerita gimana gue nggak tahu. Iya. Ya mungkin karena kita kan orang-orang manajer artis sama di belakang layar, emang kita udah Iya. capek ngurusin kerjaan kita sendiri. Iya, emang, bener. Jujur aku tuh kerja di TV aja, aku jujur aku ini bagusnya gini. Aku sejujurnya yang aku mana nggak ya? nonton. Aku kan cuma sibuk ngurusin kontrak, artis sibuk undang bintang tamu ini cancel, ini itu gitu kan. Sama sibuk dimaki-maki belum bayar ya. Nggak boleh lagi pembayaran, jadi kayak udah kepikiran. Halo Mbak Mima. Ini
Inilah kita suka duka di belakang layar. Tapi gue nggak pernah cerewet loh. Enggak, Dari dia. siapapun gue nggak pernah Iya, nggak cerewet. Ini balik dia satu manajer saya nggak pernah nagih honornya. Karena mungkin dia udah kebanyakan duit ya. Oh, amin. Bukan gitu. Gue diajarin Dika. Lagi-lagi Dika. Dika tuh ngomong, Mbak, lu itu manajer perantara. Oke. Antara yang mau memakai artis lu. Yang mau pakai artis lu bukan perseorangan yang duitnya nggak ada. Oke. Ini lu perusahaan loh, gitu kan. Kayak dulu kan Antv sempet lama tuh pembayaran Iya, kan. Iya. Gue nggak nagih gitu kan. Si Andika ngomong berapa sih honor gue dibandingin dengan kekayaannya mereka gitu. Maksudnya aset-asetnya gitu. Tapi kan gue juga harus nagih. Iya, lu boleh nagih, boleh. Ntar lu tanya aja setelah 4 bulan lu tanya aja. Gitu. Jadi bukan harus yang lagi marah-marah gitu, enggak katanya. Iya sih, gue nggak pernah marah-marah juga, gue bilang gitu kan. Cuman kan di perjanjian kan berapa puluh hari gitu kan setelah tanda tangan. Tapi Iya. kenyataannya kan udah lu nggak usah cerewet. Nah itu lagi-lagi Dika. Oke. Dika lah seperti itu yang mengajarkan gue. Karena kalau gue sebenarnya berprinsip apa yang tertuang di kontrak lo harus lakuin. Iya. Tapi kalau Dika bilang jangan seperti itu, lu jangan terlalu saklek gitu. Iya. Dika tuh ngomong gitu, gue tuh orangnya saklek. Iya. Banyak belajar dari seorang dia bukan. walaupun umur lebih muda tapi banyak Yes, belajar juga karena dari dia dapat ya. pengalaman Iya. gitu loh Ki. Dulu tuh dia sering dimintain duit tahu. Sama siapa? Ya kalau misalnya lagi syuting ada yang minta pulsa lah dia kasih iya. karena nggak enakan. Iya, iya. Pas gue jadi manajer gue yang pegang kagak ada yang berani. Dengan mukanya udah takut ya. Balik mungkin lebih ke tegas kali balik Yes, dia, jadi lebih tegas. karena gue mikir gini, Dika jadi artis itu tidak selamanya. Dia sendiri yang ngomong, Mbak, artis nggak selamanya, tapi manajer selamanya loh. Selama Betul. lu punya link, lu punya kreativitas, lu akan tetap dicari orang. Iya, Bener kan? setuju. Karena artis-artis baru kan bermunculan. Lagi-lagi Dika ngomong seperti itu kan. Jadi gue dengar omongan itu gue jadi ngomong, Dika kan nggak selamanya lu jadi artis. Jadi lu harus bisa memisahkan uang lu buat investasi, buat mana, gue bilang gitu kan. Iya. Dan gue keselnya sama dia ya, 18 tahun gue manajerin dia, setiap tahun baru kagak pernah mau kerja. Oh, justru padahal kita manajer malam tahun baru jawab gede-gedenya. Terus gue bilang, ini lu ada tawarin ini, lu aja soalnya yang MC. Sekali-kalinya di tahun baru, dia sama Cika sama gue, itu kapal pelni. Oke. Dari Jakarta ke Surabaya, kita naik kapal pelni, itu ada peresmian apalah gue lupa. Itu doang, selebihnya kagak mau. Walaupun dapat nominalnya berkali-kali lipat ya. Lu aja sono gitu. Kan sebel gue. Manajer padahal kita butuh cuannya di saat Nah, itu bukan kan. lagi. Mungkin boleh diceritain nggak sih Mbak Lia pada saat tahu kejadian pada saat almarhum Vanessa yang tiba-tiba kecelakaan itu, mungkin kan aku juga ada di grup Imarindo, ada Mbak Lydia juga itu kita pada nanyain kan. Yes. Bener nggak dirimu Tante udah tahu? Gimana Iya. sih Mbak Lydia waktu itu tahu? Jadi aku tahu itu dari Ricky Perdana. Oh Ricky. Ricky iya. Perdana telepon, Mbak, Vanessa meninggal sama suaminya. Lu jangan macem-macem lu Ki. Kan kakaknya Iki polisi di Jawa Timur, Polda Jawa Timur gitu. Shock lah gue. Itu hari Kamis loh. Iya. Hari Kamis 10 menit setelah kejadian di Imarindo juga rame kan? Iya. Gitu kan. Jadi kita di grup ada Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia, belum. Ketuanya Nanda Persada. Ada Persada. Gitu. Terus abis itu gue shock, gue telepon Dika. Heeh. Gue diomelin sama dia. Lu jangan bercanda lu Mbak, ini beneran gue bilang, gue tahu dari Ricky Perdana gitu. Lu jangan ngomong-ngomong yang lain. Enggak, gue nggak berani. Abis itu gue telepon Cika. Udah, gue itu aja yang gue kasih tahu. Gue nggak berani ngomong, nggak berani apa. Pas nggak lama Imarindo ribut kan, Iya, maksudnya ini nanya. bener kejadiannya segala macam. Pas klarifikasi bener ya, iya udah gitu. Sedih banget loh gue. Tapi pas Vanessa mau berangkat ke Surabaya, dirimu tahu? Oh enggak, aku sama Vanessa udah jarang komunikasi karena kan aku lihat di Instagramnya dia sibuk gitu kan, ada gitu ada galak kan, aku Iya. cuman seneng deh, lagi bahagia gitu kan, apa yang diimpikan dulu tercapai, pengen punya keluarga kecil yang bahagia, Iya. itu udah satu kado banget yang aku seneng lah pokoknya ngelihat dia bahagia, ngelihat dia lepas tersenyum kayak gitu. Itu sih kalau aku, makanya pas dengar gitu bener-bener shock. Besoknya baru kita bisa datang ke rumah duka sama Dika juga berdua gitu. Iya. Kita sih ngeliat kejadiannya emang tragis banget ya, kita juga maksudnya kita juga pada kaget semua, kita ada di Iya. grup juga kaget, teman-teman artis semua pada saat itu Iya. benar-benar trending di mana-mana Iya. karena kejadiannya benar-benar
orang sehari sebelum masih ada acara di MS Glow atau apa waktu itu kan? Iya, itu katanya mau pergi ke MS Glow juga, Juragan. Surabaya? Iya, katanya sih, cuman aku nggak tahu bener apa enggak, karena kan memang Vanessa udah nggak aku pegang kan, Ya. gitu. Berarti pada saat itu yang pegang Mbak Joanna. Nah ini ganti lagi dari di, oh berarti habis lepas dari Dimo langsung Mbak Joanna ya? waktu itu? Iya, jadi gini, ya itu balik lagi, waktu itu dia diundang ke Insert apa Rumpi, ya gue bilang, Rumpi kalau nggak salah apa Insert ya. Heeh. Itu Abis keluar dari udah lama, itu kan. udah keluar dari Mandaeng, Iya. udah itu udah oke, paginya ngebatalin dong. Gue ngomong lah sama anak-anak, ngomel. Ya udah, akhirnya gue ke Trans TV loh, gue ketemu Mbak CH, gue minta maaf sama Mbak CH. Baca itu adalah Mbak Christine. Ya, ada di Trans TV mungkin buat teman-teman yang nggak tahu. Iya, karena gini, walaupun kesalahan artis, gue tetap harus minta maaf. Iya, Karena di belakang gue masih ada artis lain. iya benar. Gue nggak mau gara-gara satu orang kena semuanya, gue nggak mau. Iya. Gue mau si A aja. Jangan bawa-bawa ke B gitu loh. Iya. Jadi aku lebih seperti itu. Nah itu semenjak itu sampai aku telepon, lu gila ya, serius demi Allah gue marah. Lu gila ya, lu naruh tai di muka gue. Gue udah nggak mau manajerin lu lagi. Hapus nama gue di Instagram lu. Aku ngomong begitu. Vanessa. Iya, saking aku udah keselnya gitu loh. Maksudnya, kok lu kayak gini ya gitu loh. Gue mau ngebantuin lu biar bangkit, biar lu punya duit, lu bisa menata kehidupan gitu. Tapi setelah aku marah-marah, tetap aku baik lagi. Gue udah marah ya udah selesai gitu loh. Tetap baik lagi tuh, Neng lagi apa? Walaupun udah sama Mbak Joan atau sama siapapun, gue nggak pernah mau ngusik-ngusik balik lagi sama gue, enggak. Tetap Neng ini tuh pas waktu dia nikah aja, Mbak aku mau nikah, iya alhamdulillah, semoga langgeng apa segala macam gitu. Karena waktu itu aku umroh, dia mau ulang tahun, Mbak tulisin di kertas fotoin aku dong depan Ka'bah gitu. iya. Jadi tulisin selamat ulang Berdoa. tahun, semoga langgeng dan segala macam. Itu ada aku foto depan Ka'bah, aku kirim ke dia gitu. Karena diundang ngebatalinnya pagi, padahal tayangnya siang. Karena gue kan tahu, pasti itu kan kerepotan cari bintang Iya, tamu benar. pengganti, Karena aku udah pernah jadi video kayak nego. Iya. Gue tuh gue tuh mikirnya sampai ke situ, tau nggak gitu kan. Jadi gue mikir, aduh nih pasti belum create-nya beda lagi kan. Itu banyak orang yang terlibat di situ pastinya. Dan itu gue marah gitu loh. Jadi gue bukan orang yang diem aja, enggak, gue marah. Tapi setelah marah ya udah gue baik lagi. Tapi akhirnya setelah di almarhum Vanessa di manajer dengan Joanna, Mbak Lydia oke aja saat itu. Iya, kalau kan aku udah nggak mau. Gue bilang lu nggak usah, gue udah nggak mau manajerin lu lagi gitu kan. Nah, terus dia ke Mbak Joanna juga aku tahu gitu, tapi nggak apa-apa. Sampai aku telepon Mbak Joanna tuh malam-malam, aku bilang semoga ya dengan Mbak Joanna sama Mbak Joanna Echa berubah gitu, tidak cancel lagi gitu. Itu aku ngobrol sama Mbak Joanna. Nggak pernah lah, biasa kan artis pindah-pindah ya Iya, gitu. benar, Kita mah santai aja. Jadi pokoknya kalau dia bisa jadi lebih baik, karena kan begini, Yes. kalau artis itu bisa jadi rezekinya bisa jadi di si A, si B, si C, Yes. tapi kita sebagai manajer artis yang pernah jadi manajer dia, kita menjadi tangan yang membawa dia ke sukses, kita Yes, happy. yes, Bener benar kan? gitu. Karena bagi gue rezeki nggak hanya uang, Iya. ya kan? Teman yang baik, Yes, kerjasama yang baik. kesehatan juga Kesehatan, kita bisa rezeki iya. kan. Makanya Mas Nanda tuh kan pernah posting apa gitu kan. Itu kan artis banyak duit dibawa lari manajer Oh, tuh. iya. Apakah ada yang membahas manajer nggak dibayar sama artis gitu? Padahal ada ya. Gue tanya aja, ada nggak? Manajer. Oh, ada. Jadi dia pernah ngerasain itu. Enggak. Jadi gini, gue sama Dika sama Cika dan yang lainnya sebetulnya yang lebih lama Andika sama Cika kan. Cika ada 6 tahunan gitu kan. Nggak pernah gitu loh, nggak pernah. Mungkin kalau terlambat dari TV, gue nalangin dulu. Oke. Gitu kan. Kayak Dika mau bangun rumah, Mbak, duit belum keluar nih, pakai duit dulu deh gitu kan. Atau Cika, Mbak mau ini ya, itu. Tapi Selama kalau kita punya uang juga, yes, ya. karena memang terbuka banget gitu kan. Nah, kalau aku nggak pernah dibayar, nggak pernah sih, alhamdulillah gitu loh. Jadi mau kecil mau gede ya sudahlah, tapi nggak pernah nggak dibayar. Ada Alhamdulillah. transparansinya juga. Yes, dan gue juga bukan orang yang bawa duit lari artis saya. Betul. Mbak Lydia boleh nggak sih ceritain, ini sekarang lagi viral juga masalah perduit-duitan. Sebab itu Mbak Lydia pegang seorang almarhum Vanessa, itu pembayaran itu transfer ke Pak Dodi atau ke Vanessa? Bagaimana? Karena kan sekarang ada pemberitaannya katanya Pak Dodi matre, katanya dia dulu. Kalau setahu aku waktu yang selesai waktu dia kena kasus Mandaeng, itu langsung ke Vanessa aku. Karena aku pegang, kan aku tahu rekeningnya berapa.
gitu kan. Dan boleh cek di TV manapun, aku selalu kasih rekeningnya Vanessa. Oh, jadi nanti dari Vanessa yang Baru manajemen video ini. yes benar gitu. Jadi gini, dulu semua ke aku, itu jadi pusing kan. Ditambah gue dulu nggak ngerti pajak, ternyata pas diuber-uber pajak iya. gue yang kena gitu kan. Akhirnya beralih semua ke rekeningnya artis. Jadi kayak Andika, tapi aku tahu klik BCA-nya. Oh, pegang. Hanya untuk memantau. Ini udah keluar loh A, ini udah keluar loh A. Ntar gue perhitungin nih, tanggal sekian keluarnya, tanggal sekian keluarnya, dan persenan gue, tolong transfer ke rekening gue ya A. Vanessa pun begitu. Neng dari ini, jadi aku transfer berapa Mbak? Eca tuh selalu begitu. Gue transfer berapa ya Mbak? Ya Allah Neng, hitung aja, hitungin Mbak. Kalau gue mau curang bisa kan? Iya. Coba nggak gue hitungin, ini Neng transfer ke sini ya gitu. Dan lu tau sendiri, artis kan bukan langsung main transfer kayak kita. Iya, bisa lama. Itu suka gue cerewetin. Gue juga butuh duit, gila. Ya walaupun cuma selang sehari 2 hari ya gitu kan. Tapi lu namanya emak perlu belanja ya say. Iya. Gitu. Jadi berarti kalau menurut Mbak Lydia, kalau sedang pemberitaan sekarang ini katanya Pak Dodi matre atau apa segala macam, menurut Pak Lydia gimana? Seorang Pak Dodi, dedinya Vanessa. Kalau dibilang matre, semua orang matre loh. Oh iya. Iya kan? Karena semua orang butuh uang. Yes. Iya. Nah, aku nggak tahu dari sudut pandang mana yang matre gitu kan. Aku gitu aja, dari sudut pandang mana, ngelihatnya dari mana gitu. Tapi kalau yang selama aku kenal Echa, itu transfer uang selalu ke rekening dia. Gitu loh. Tapi kalau setelah Vanessa lepas dari aku nggak tahu. Setelah Vanessa menikah pun aku nggak tahu gitu kan, karena dia dulu punya suami. Gitu. Aku nggak tahu ke rekening mana. Tapi selama sebelum nikah dan sama aku langsung ke rekeningnya Echa. Tapi sepatu sebelum nikah, almarhum Vanessa benar jadi tulang punggung keluarga untuk adiknya dan bapaknya juga. Kalau dibilang tulang punggung bisa iya bisa enggak gitu. Kalau untuk Mayang memang Echa sayang sama Mayang. Mayang adiknya Vanessa. Yes, bener. Echa tuh sayang banget sama Mayang gitu kan. Mbak, aku kangen sama Mayang. Mbak, ini buat sekolahnya Mayang. Echa sayang banget sama Mayang. Dan sebenarnya Echa juga sayang sama Dedi gitu kan. Tapi untuk masalah peruang-uangan ngasih Dedi apa enggak, aku nggak tahu. Karena bagiku ini udah ada batasan loh. Oh iya, gitu itu kan. Pribadi keluarganya. Yes, gitu. Iya. Urusan percintaan, urusan keluarga, aku selesai. Nggak mau ikutan. Kecuali kalau misalnya dicurhat. Mbak gimana ya? Ya kalau menurut aku gini Neng, tapi kalau mau nurutin ya monggo, enggak ya sudah gitu kan. Karena enggak aku memang membatasi diri nggak boleh gitu loh. Karena nggak semua yang kita sarankan juga bener. Iya. Gitu karena kan. dia yang lebih tahu tentang masalah pribadinya. Gitu. Tapi menurut Mbak Lydia sesayang apa almarhum Vanessa dengan adiknya Mayang pada saat itu? Sayang banget. Pernah beliin apa atau apa? Dia ngirim uang, selalu ngirim uang kok buat Mayang. Kalau beli-beliin aku nggak tahu ya, tapi kalau ngirim uang selalu ngirim uang kok buat uang sekolahnya Mayang. Aku pengen Mayang sekolah tinggi, itu ngomong sama aku gitu. Gitu loh. Tapi kalau untuk Dedi ya ke orang tua aku nggak tahu, jadi cuma cerita gitu. Aku pengen Mayang sekolah tinggi Mbak, gitu kan. Oh iya bagus lah. Padahal Echa juga bercita-cita dia pengen sekolah, pengen kejar paket C. Buat ijazah SMA dia pengen kuliah hukum. Semenjak dia, yes kan. Benar. Jadi gue nggak buta hukum banget gitu. Katanya sempet kalau kita flashback sempat kena tipu Mbak Lydia kan, kena tipu polisi gadungan. Aduh, emang gue juga PA banget ya, gue goblok banget emang. Waktu pas zaman Vanessa. Iya, pertama kali itu ada yang ngaku lah polisi nelfon, gitu loh. Iya, nelpon ke aku. Terus gimana ya Neng? Ada Bibi juga, ada almarhum juga itu. Ya udah bayar aja Mbak, 2,5 juta gitu kan. 2,5 juta. Terus minjemlah duitnya. Aduh, siapa yang namanya Ucil apa siapa gitu aku. Bukannya puluhan juta katanya di berita yang keluar. Enggak. 2,5 juta apa enggak sampai puluhan juta sih setahu aku gitu loh. Terus 12 juta apa berapa ya? Puluhan juta yang keluar di berita enggak tahu. Iya, pokoknya segitulah. Lupa. Ternyata bohong. Aku nelpon ke inian ya, ke Humas Polda. Wah, Mbak, kamu kena bohong. Ya Allah, gue sedih banget. Uangnya Mbak Lydia apa uang Vanes? Bukan uang Vanes, tapi pinjem dulu sama Uci apa siapa, dan aku ngurusin ke Polda untuk laporan, tapi ya menguap begitu aja. Sampai aku nggak enak kan, Echa maaf ya, Bibi maaf ya, aku bilang gitu kan. Saking kita semuanya pengen kasus ini iya selesai gitu kan, tapi ternyata kena tipu. Ya semoga yang menipu saya hidupnya lebih terjamin. Ya mungkin ada banyak kejadian-kejadian itu membuat Vanes sempat mau kuliah di hukum juga. Yes, benar gitu. Ditambah menjalani persidangan di Mandailing itu kan. Jadi maksudnya
Mbak gue mau kuliah hukum, aku ngomong juga sama Bang Ano gitu, dia nggak mau banget, nggak buta banget lah sama hukum gitu kan, gitu. Kebaikan apa sih Mbak Lydia dari seorang almarhum Vanessa yang mungkin netizen juga belum tahu gitu kan, sebagai Mbak Lydia orang terdekat yang udah puluhan tahun berarti kan kenal sama seorang Vanessa Angel dari umur 13-14 tahun. Echa tuh kalau bantuin orang nggak pernah mandang bulu dia mah. Serius? Yang siapa yang paling pernah dibantu, yang paling dibantu paling Mbak Lydia pernah lihat? Ya kalau ngeliat sih enggak, tapi cerita ya itu salah satunya Mayang, walaupun dia kan adik kandung gitu kan, tapi terakhir belakangan cuman kan dia juga memang bukan orang yang, maksudnya gini, bukan yang kayak sekarang ya dia yang punya kebab, punya Vanessa usaha Web, gitu ya. Pokoknya dia dulu yang memang hidupnya bener-bener dari syuting gitu kan. Dia ada orang yang minjem pun dia kasih walaupun nilainya nggak gede gitu kan. Terus dia juga suka ngebantu temen-temennya banyak lah gitu kan. Tapi aku nggak tahu siapa aja, nggak ngerti gitu karena dia temennya banyak banget. Di Bali aja kan sama Feby Febiola, sama Anike Jodi gitu kan, dia senang banget ke Bali kan gitu kan. Ya aku bilang Vanessa mah baik, orang baik. Yang kita mungkin teman-teman netizen juga kaget pas saat almarhum meninggal juga banyak banget artis papan atas yang semuanya posting di sosmednya, sampai ke makamnya pun sampai bunga kalau datang ke sono, ya Allah, sampai bunga ke rumah Nirina tuh jauh banget lumayan. Iya, Mbak Lydia tuh pas ke rumahnya tuh udah ke pemakaman ya waktu saat itu? Sudah selesai kan, aku diundang kopi viral tuh sama Dika. Iya. Nangis ya gue di sono, jelek banget. Ini Mbak Lydia nih emang biasanya selalu cengengesan gitu. Ya iyalah, tiba-tiba ditanya sama Melanie Ricardo, Mbak, apa yang membuat Mbak terkena? Ya lu kagak ada yang tahu, gue ke Mendaeng sendiri, nungguin dia lama, nggak bisa ketemu, nggak bisa meluk, dibatasi sama kaca gitu kan, nggak bisa cerita banyak karena nggak bisa sembarangan langsung masuk gitu, nggak bisa. Dan terakhir aku mau pulang baru dikasih buka, peluk, nangis tanpa ada bicara apapun gitu kan, itu nggak ada yang tahu dan gue sedih banget. Meli nanya begitu gue mewek, padahal dari gue nggak mau mewek gitu, mewek gitu kan. Dari situ baru aku ke rumah duka sama Dika, dan itu masya Allah memang yang karena orang baik ya gitu kan, banyak yang datang mendoakan gitu, karangan bunga, masya Allah deh pokoknya aku ngelihatnya. Luar biasa ya seorang Vanessa. Yes. Tapi sisi lain seorang almarhum yang belum pernah netizen tahu ada nggak sih Mbak Lydia, sisi lain seorang dari Vanessa Angel? Dia mah kan orangnya seneng banget posting, jadi nggak ada yang nggak tahu. Jadi orang tuanya bahagia aja. Iya, dia mah orangnya memang gini. Dia menampakkan keceriaannya, dia menampakkan kebahagiaannya, dia menampakkan itu semua. Kalau kesedihan biar gue sendiri, tapi biar orang ngelihat gue ceria, orang akan ikut ceria ke gue gitu. Pernah cerita sesuatu mungkin sama Mbak Lydia yang Mbak Lydia enggak, kalau sama aku enggak, dia selalu cuman cerita itu, aku mau kuliah Mbak, aku mau nyenengin anak aku, dia bilang gitu kan. Oh ya alhamdulillah, aku bilang gitu. Cuman karena ya itu gue punya batasan tersendiri yang gue nggak mau ikut-ikutan ngulik-ngulik lu bahagia nggak sih, lu gimana nggak pernah, karena aku nggak berani gitu maksudnya. Gue juga nggak mau dikorek orang, jadi gue nggak mau ngorek gitu. Karena itu lebih ke privasinya juga. Yes, apalagi waktu kejadian dia pulang dari Mandaeng tuh, gue diuber-uber wartawan. Sampai yang nggak tahu tempat kerja gue nongkrong itu jam 6 pagi, padahal gue datang jam 11. Buat wawancara klarifikasi dari Mbak Lydia pada saat itu. Iya, sebel banget gue, sama datang ke rumah dong 10:30 malam, gue udah tidur. Kacau beliau. Mbak Lydia sekarang berarti pegang artis hanya Dwi Andika aja yang full time. Ada kepikiran buat nambah artis lagi? Enggak. Enggak, tapi kan pasti namanya kita apalagi pandemi gini kan juga butuh masukan sampingan kan. Sebagai manajer artis. Nah, lu kenal gue kan Ki, gue kan PA. Gue mah apa adanya. Jadi sebenarnya ada keinginan. Kemarin sempet lah, adik gue kan dulu di satu manajemen. Terus udah ada yang mengajukan dirimu juga. Punya artis baru, nanti gue mau ngajukan ke sana, ntar lu sama lagi mau gitu, pasti begitu kan. Dan itu gue lagi mikir aja ke situ gitu loh, ntar dulu deh, gampang deh gitu loh. Tapi kayaknya kalian kalau yang lagi booming tuh Fujinya ini Bibi lagi naik, lagi trending terus, manajerin dan Mbak Lydia. Lu mau nggak? Gue sih mau kalau Fuji mau dipegang sama gue. Nah, Fuji itu manajemen mau lah. Enggak, tapi bener, Fuji sekarang lagi trending terus, aku lihat di YouTube. Fans-fansnya Fuji, coba menurut kalian Fujinya bakal jadi next artis atau gimana kasih komen di bawah.
kan lu udah pengalaman dari TV udah lama ya. Yang instan itu gimana ya? Ya, tapi balik lagi kalau misalnya kita bisa ngebimbingnya, Lu bisa. sekarang mau gimana pun dibimbing, kalau memang tidak ada bakat gimana Ki? Nah sekarang gue tanya deh, dia kalau suruh pilih manajerin Fuji atau Mayang, manajerin siapa? Mayang juga lagi viral juga nih sekarang di lagunya ini. Gue boleh nggak manajerin Bang Ano? Bang Anu siapa? Bang Milano aja deh. Milano lu, pengacaranya. Iya, gue manajerin dia aja, suaranya Sekalian. bagus loh. Nggak sekalian dedinya Vanessa Dodi Sudrajat. Pak Dodi Sudrajat. Jadi nggak menjual Bang Ano aja. Ya mau ini gue salah kan nanya mau beli dia. Sumpah. Kan gue bilang Ki, gue belum mau nambah artis. Oke. Tapi kalau misalnya ini ini benar-benar Nah itu kalau misalnya pun gue manajerin Bang Ano. ngambil aman. Karena gini, gue secara kenal tidak dengan Fuji ataupun Mayang. Karena Mayang gue hanya kenal segitu doang. Dengan Gitu cuman Vanessa doang. iya paling cuman kan. Mayang apa kabar, selesai. Gue kenal dulu kecil. Sampai sekarang gue ketemu kemarin waktu gue takziah ke sana gitu. Gue nggak tahu lagi, nggak kenal Mayang karena gue tidak mengenal apakah bakatnya ada ataukah ada sesuatu yang unik gitu kan. Tapi kan dulu cerita dia suka nyanyi di kafe Pemalang, itu bener nggak kata dia? Nah gue kan kagak tahu, gue kagak di Malang, orang gue di Jakarta. Oh iya sih, ya, terus. Gitu, jadi kalaupun untuk memanajeri juga kita harus ngeliat dulu dong Ki, Iya. gitu kan. Punya bakat nggak gitu. Karena semua orang sekarang bisa jadi artis. Iya. Ada dengan media TikTok, banyak. Instagram, Yes, ya. Instagram, YouTube, segala macem gitu Iya. kan. Nah, menurut lu gimana? Lu sekarang kalau gue balik pertanyaan ke lu, mendingan Fuji apa Mayang? Kalau gue Fuji. Nah, kan lu punya pilihan gitu Iya. kan. Kalau gue memang nggak punya pilihan karena gue tidak melihat itu. Iya, Gitu. Karena memang sesuatu yang instan kalau kita nggak combine atau kita kita create lagi nggak akan bisa gitu loh. Iya, setuju, butuh kreativitas. Ya. Yes, tapi gue juga nggak pengen pembohongan publik gitu. Iya. Jadi ya gue mendingan di tengah. Pak Milano Lubis aja yang Iya, berbeda. Bang Oke. Ano aja. Oke. Karena Bang Ano suaranya bagus loh. Oh, dia emang bisa nyanyi juga. Pak, orang Batak Pak. Oh iya iya. Kan Milano Lubis. Oh iya. Orang Batak emang jago-jago nyanyi. Bener. Ih, makanya Batak, Ambon. Mbak Lydia, titik terendah Mbak Lydia selama puluhan 18 tahun 18 menjadi seorang tahun. manajer artis, apa sih Mbak Lydia? Titik terendah tuh waktu Dika rambutnya gimbal. Kurang asem tuh anak. Itu rendahnya dikenal gimbal. Kenapa rambut gimbal? Ih, itu dia tuh anak tuh dulu kan suka gonta-ganti rambut, kesel gue gitu kan. Terus dia pengen gimbal gitu. Lu tau sendiri, muka imut, rambut gimbal. Beda sama Wendy ya, gitu kan. Kan ada kerjaan dong gue. Iya. Itu gue sampai Dika. Karena gue juga sama Dika juga kan ayah gue udah gak ada kan, tulang punggung keluarga juga gitu kan. Iya, jadi akhirnya bener-bener yang down banget. Terus Nggak ada job pada saat itu. job ada tapi sebulan satu, lu gimana sih gitu kan. Terus udah gitu apa ya, ditambah lagi mungkin masanya lagi turun ya. Iya. Gitu kan, karena aku sudah merasakan masanya dia naik banget sama dia turun gitu kan. Dan sempat wartawan tuh ngomong, gila lu Mbak masih sama Dika aja gitu. Gue bukan orang yang lupa kacang sama kulit gitu kan. Dia dulu sempat ngomong, alah Mbak ntar lu juga berubah kalau udah kenal duit. Pasti orang begitu. Dika pernah ngomong gitu. Dan gue bilang, lu boleh pegang omongan gue tidak akan berubah sama lu Dika. Lu boleh percaya boleh enggak. Dan terbukti sampai sekarang gitu. Nggak mungkin di saat dia lagi naik yang kita bisa tahu nerima uang berapa gitu kan. Sampai yang dia terima cuman puluhan ribu gitu kan. Masa gue mau tinggalin? Enggak lah, gue nggak seperti itu. Dan dari Dika lah gue bisa pertama kali naik pesawat. Sebelumnya lu pernah naik pesawat. Gue dari kantor selalu naik bis, kurang asem tuh kantor gitu kan. Terus gue pertama kali naik pesawat itu ke Semarang. Gue nggak ngerti pakai seatbelt segala macem. Terus dari Dika lah gue bisa keluar negeri. Gitu kan, dan sombong banget 2 jam doang di Singapura Pak. Cuman mau foto-foto di Merlion sama makan Old Changi doang. Pepe. Iya, gue dari Batam, ada acara Batam nyebrang pakai ferry gitu kan, dan 2 jam doang di Singapura. Oh iya. Itu dari Dika. Gue merasakan naik bisnis kelas dari Dika, itu ke Malaysia sama Olin Mendeng waktu itu. Terus gue sama Dika lah merasakan tidur di hotel. Hotel berbintang-bintang sampai yang nggak berbintang gitu kan. Sama Dika lah gue bisa DP rumah
Oke. Dika DP rumah, Cika pelunasan rumah. Oke. Jadi Rumah sekarang udah lunas jadi udah semua, lunas ya. dari lama. Dari Dika lah gue bisa belajar naik motor. Oke. Dika ngasih gue motor. Hmm. Dari Dika lah gue bisa belajar fashion. Oke. Dulu gue kan gak pakai jilbab. Iya. Gue kurang ajar loh sama Dika. Jadi rambut gue tuh kan ikal. Kalau udah kering kayak singa. Kesel ya dia gitu ngelihatnya. Gue pernah diponiin kayak Dora. Sama Dika. Oke. Terus gue nggak ngomong gue mau pakai jilbab. Gue kesel mbak sama rambut lu. Ayo ke salon. Salon lah headquarters tuh di Plaza Semanggi. Tahu. Bayaran lumayan mahal. Besoknya gue pakai jilbab. Ini sama PA ada manajernya. Tuh kata Dika, gue mau marah. Gak bisa karena lu pakai itu Hijab. dari hijab. Tapi nggak marah, duit gue keluar percuma. Dari Dika lah gue punya gue punya benda yang nggak pernah kepikiran sama gue. Itu apa namanya, Louis Vuitton ya. Oh ini dia. Nah, iya tuh duit, lihat tuh. Tasnya asli loh. Coba siapa tuh artis gue mau ngasih gue tas Louis Vuitton asli juga. Tapi mendingan duit aja. Gue udah ngomong, oke. Dika daripada ini mendingan duit. Ini jangan gitu. taruh di sini tas mahal. Nggak. Di sini nih. Coba Louis Vuitton besok endorse ini buat podcast gue. Terus ada nggak sih lu manajer ngitung THR sendiri? Itu gue. Dika tas gue THR ini. Iya. Ini tahun ini kemarin lebaran kemarin. Berapa THR ya kalau Di atas 10 juta lah. nih editor gue langsung mau tuh. Bawa 18 juta, 18 tahun Oh, gue sama iya, dia iya, kan. iya. Gue cuma ngatain, yang keluar ini ya, ini. Ini apa? THR gue. Kok THR lu ngitung sendiri? Bodoh. Tapi dibayar juga. Oke. Gitu. Tapi kayaknya ini bukan di Tenda, lebih banyak happy-nya kayaknya. Mbak Lydia ini jadi manajer artis. Jadi gini, gue itu nggak mau menangisi sesuatu, karena memang ada saatnya lu juga pasti ada sedih gitu kan. Iya. Jadi gue saat itu, lu inget nggak sih zaman Winter Sonata? Tahu. Dika itu kan nonton Winter Sonata, adalah kejadian waktu itu film Me versus High Heels yang karena sesuatu hal harusnya hari ini syuting, jadi besok itu scene ending banget, dan besok itu udah ada acara ke Makassar, nggak mungkin di cancel kan, akhirnya dipotong dong, itu dia nangis. Mau ke bandara, buka jendela, nyetel soundtrack Winter Sonata, dia nangis, gue nangis. Kan kesel nggak ada di ending, dan itu scene bagus banget gitu. Tapi mau gimana, itu Koko Nayato. Dengan pekerjaan juga. Yes, ya, makanya nggak mungkin kan gue ngebatalin sementara Iya. tiket udah ada segala macam Iya. gitu. Dan dari Dika lah gue merasakan yang namanya mau besoknya mau Planet Remaja, saat itu keadaan banjir di Kalimantan dan kita naik mobilnya, mobil apa tuh, mobil nganterin koran di atas koran demi bisa ke bandara. Gitu, jadi Banyak. memang bener-bener iya banyak banget peristiwa yang bener-bener nggak bisa gue lupa ya gitu. Dari semua dari Dika lah, tapi nggak menutup juga, aku juga pernah sama Cika gitu kan, karena yang terlama memang Dika sama Cika gitu kan. Dan waktu itu sama Ricky pun ada satu kesan, Ricky Perdana, kita syuting Trans TV itu di Padang tapi Pulau Cubada. Itu gue nggak tahu, padahal Pulau Cubada itu bagus banget. Lu kebayang Coca-Cola kecil $6. Yang kalau yang ngelola itu orang Itali. Dan yang masuk nggak lebih dari 6 orang gitu. Oke. Itu jadi maksudnya dari masing-masing artis gue punya pengalaman yang Iya. banget gitu kan. Dari Amanu Vanessa juga pas saat ditangkap dia baru pegang tiba-tiba ditangkap. Iya, gue baru pegang tiba-tiba Bibi telepon, Mbak Vanessa ketangkep. Gue lagi di mall. Apa? Orang ngeliatin. Oh iya maaf, gue lagi di mall. Lo tau sendiri kan gue suaranya gede gitu kan. Itu terus gue nengokin ke sana yang susah banget untuk ketemu. Pas ketemu pun di balik kaca gitu kan, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi akhirnya boleh keluar, hanya sepersekian detik gue hanya pelukan nangis gitu kan. Dan gue terakhir juga gue nengokin sama Dika hari ini, nengokin gue PP tuh pagi dateng langsung pulang lagi gitu karena Dika mesti pergi kan. Nah itu yang memang banyak kenangan-kenangan ya, Dika ya, Cika ya, Vanessa gitu kan. Dan mereka itu sama kalau keluar tuh sama gue tuh udah kayak ibu sendiri gitu. Kebayang dong sama Dika di Semarang, gue dikasih hotel Citraland.
kamar 2. Tengah malam, gue diketok kamar gue. Tok. Dika, kamar lu sebelah, nggak mau, gue tidur sini aja. Udah kayak mama anak ya. Bukan lagi, Cika juga begitu. Makan Indomie, Mbak lu duluan, ntar gue kuahnya. Ini luar biasa nih sama artisnya. Iya kayak begitu gitu, maksudnya memang kekeluargaan kita. Jadi aku sama Dika nggak hanya sama Dika, sama keluarga papahnya, sama keluarga mamahnya, Deket. sama mamanya sampai sekarang dekat. Cika pun sama mama Cika, kakaknya, adiknya, ponakannya gitu kan. Vanessa aku dekat sama Dedi gitu kan, walaupun nggak seintens ya, karena Dedi juga kan tinggalnya waktu itu nggak di sini, di Pemalang gitu kan. Sorry, ini pernah tentang Dedi dari Vanessa, sebenarnya kerjaan Dedinya Vanessa itu apa? Kemarin banyak yang nanya di aku juga, tolong tanya kembali dia, kerjaan itu apa sih sebenarnya? Aku sih nggak tahu, tapi dia ada apa pengadaan barang gitu deh kalau nggak salah, punya kerjaan kok, ada gitu. Dia kan tinggalnya di Pramuka, kantornya di Rawamangun kalau nggak salah. Jual beli mobil juga katanya ya. Nah itu aku nggak tahu, mungkin ya gitu kan. Kalau yang aku tahu sih pengadaan barang. Pengadaan barang. Jadi nggak bukan dari Vanessa aja dong Mas? Enggak kan, waktu sebelum Vanessa nikah kan Vanessa cuma ngasih ke buat Mayang doang, sama Dedi enggak. Nah, dari mana dong kalau Dedi nggak kerja gitu kan? Ada anaknya yang sama Tante Pupu, Aisyah gitu. Pesan terakhir nih, pesan dari Mbak Lydia buat keluarganya almarhum Vanessa dan almarhum Bibi, karena sekarang tuh banyak banget berita ada orang TikTok ngasih pesan, mending gue tanya langsung sama orang yang kenal lama deh, mending langsung sama Mbak Lydia. Pala kakak, gigi. Makanan ya? Enggak. Kalau aku sih sebenarnya nggak berpesan apa-apa, cuman aku pengennya antara Pak Faisal sama keluarga Pak Faisal ya, keluarganya almarhum Bibi dengan Dedi almarhum Vanessa itu akur gitu kan. Karena aku tahu masing-masing punya argumen, tapi satu tujuan itu untuk Gala. Gitu kan. Jadi lebih baik bertemu, berdamai, dibahas maunya apa, bagaimana, karena untuk masa depannya Gala gitu loh. Jadi janganlah ribut-ribut kayak gitu, kasihan. Eca sama Bibi belum 40 hari loh gitu kan. Jadi biar mereka tenang di alam sana gitu kan. Sementara dua keluarga ini sama-sama baik, pengen ngurus Gala gitu kan. Jadi lebih baik bertemu tanpa ada kamera dan segala macem, omonglah secara kekeluargaan bagaimana kedepannya untuk Gala. Kalau aku sih lebih seperti itu sih. Jadi jangan ada rame-rame lah, iya. Lebih setuju bikin rumah untuk Gala atau museum untuk Vanessa? Sekarang kan ada yang viral juga tuh. Bapaknya Pak Dodi minta mau bikin museum untuk Vanessa, ada yang mau bikin rumah untuk Gala dari timnya Pak Dodi. Jadi gini, kalau aku bilang sih rumah untuk Gala iya, tapi bukan saat sekarang gitu loh. Karena masih kecil. Karena Gala 2 tahun pun belum gitu kan. Nanti kalau misalnya nih Gala sekarang dibeliin rumah, udah ada rumahnya, yang nempatin siapa? Nanti kalau nempatin dari kubunya ini, yang ini ngiri. Ntar kubunya ini akhirnya ketersinggungan. Tapi kalau dibuatkan, karena yang aku dengar sudah dibuatkan rekening kan, mungkin rekening itu diendapkan setelah Gala cukup umur, dibelikanlah rumah, mungkin seperti itu lebih gitu. Jadi rekening itu nggak bisa diambil semua pihak gitu kan, ada di depan notaris gitu kan. Dan memang ini untuk Gala, nanti setelah Gala cukup umur dan duitnya memang terkumpul buat beli rumah, belikanlah rumah gitu. Jadi dan itu Gala bisa menempatkan sendiri gitu. Kalau aku sih, tapi ya nggak tahu. Gitu. Buat teman-teman subscriber gue boleh kasih komen di bawah, kalian lebih setuju mana, dan kalau menurut kalian, menurut aku sih juga masuk akal juga sih. Gitu. Mbak Lydia, makasih banyak. Makasih lo udah diundang ke Bridge Entertainment. Luar biasa maksudnya. Akhirnya bisa ngobrol lagi sama Mbak Lydia, teman lama juga. Ini pertama kali lo gue podcast. Iya, makasih loh. Dulu gak pernah di mana-mana kan. Belum, Mas Nanda mau ngundang nggak Mas Nanda? Anda tanya. Bercanda. Mbak Lydia ini ada bantal pensil, nanti bisa mampir di podcast kita. Cakep buat teman tidur gue ini. Iya, tadi pesawat sama Dika mau kemana-mana. Oh pasti. Kebetulan gue tanggal 4 mau ke Turki. Oke, udah liburan lagi. Pak, gratis Pak, bawa orang saya 15 orang. Ini juga punya tour travel juga. Enggak punya, aku kerja. Terus udah nggak kerja, tapi aku punya sertifikasi PTL kan, tour leader gitu. Jadi boleh dong kalau gue kemana-mana ke luar negeri minta tour leader. Boleh, mau bikin visa, mau pesawat, tiket. Siap, harga lebih terjangkau ya? Oh iya, tergantung lu mau bintang berapa. Siap.
Buat teman-teman semua, jangan lupa kalian buat subscribe, like, komen juga di bawah. Kira-kira besok mau tokoh di belakang layar siapa lagi yang mau kalian dengar ceritanya, buat kita ngajak ngobrol bareng. Dan juga mau kasih tahu nih, semua konten podcast di belakang kita ini tayang di semua penerbangan Batik Air, Lion Air, dan 7 digital platform. Wih, Jadi harus subscribe. Keren lo, bener. Gua kena Rizky kena. Mbak Dia, thank you ya. Sama-sama. Salam buat Dika sama teman-teman semua. Siap. Salam juga buat artis-artismu dan sukses. Amin. Pokoknya. Sehat buat kita semua. Amin. Thank you semuanya. Bye.